أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah yang telah kita terima ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian mencoba-coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu melakukannya. Allah sendiri sudah menyatakan kita tidak akan mampu, maka kita tidak perlu mencoba menghitung nikmat Allah. Tapi nikmat Allah itu kita syukuri dengan jalan yang benar, dengan memenuhi 3 rukunnya. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi. Meyakini di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang bisa kita capai, keberhasilan usaha kita, kemampuan yang ada pada kita itu terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah. Saya bisa sampai ke hadapan ibu bapak sekalian itu karena dikehendaki Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ada saja halangannya. Oleh karena itulah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita menyanggupi sesuatu amanah yang menurut perhitungan dan pikiran kita itu kita bisa melaksanakan, tapi kita tetap harus menggunakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Kata-kata insya Allah itu kalau kita dalam perhitungan kita bisa melakukan. Bukan sudah tahu tidak bisa melakukan kan mengatakan insya Allah. Besok datang ya insya Allah, padahal besok kita ada acara lain. Setelah ketemu, kemarin kok nggak jadi datang, kan saya sudah bilang insya Allah. Bukan. Kalau ya ada halangan, matur apa adanya, saya ada halangan. Tapi kalau yakin kita bisa, maka Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita doa setiap sesudah sholat. Rasulullah tidak lupa ada salah satu zikirnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa' dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada zat yang mampu menghalang-halangi kalau Engkau sudah menghendaki. Tapi tidak ada zat yang mampu menolong kalau kamu sudah memberi penghalangnya. Maka tidak ada manfaatnya harta, kedudukan yang tinggi diri saya di hadapan kamu ya Allah.
Kalau Allah sudah menghendaki, nggak ada halangan itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya ada saja halangan yang terjadi. Inilah kita harus meyakini di dalam hati. Yang kedua, syukur itu wa iqraru bil lisan. Diikrarkan dengan lisan. Sering kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi coba ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berhasil menaklukkan kota Makkah, sahabat bergembira, malah euforia, berlebihan senang-senang. Apa diingatkan oleh Allah dengan diturunkan surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka kamu Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah terbuka untukmu. Dan engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, apa yang harus kita lakukan? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam kita menerima kenikmatan, kita ucapkan tasbih subhanallah. Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dari kekuasaan lain. Allah memberi itu memang kehendak Allah. Tidak ada tekanan dari kekuasaan yang lain. Lalu memuji Allah. Alhamdulillah. Ini yang sangat hebat di dalam Islam. Kita dapat penghasilan, kita memuji Allah. Kalau ibu bapak sekalian mendapatkan ucapan selamat karena keberhasilan sesuatu, ucapkannya apa? Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji milik Allah. Saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau mau memuji, ya Allah puji. Sering biasanya di kalangan ibu-ibu, apalagi yang ibu muda, kalau pertemuan arisan dan sebagainya, ibu kok kelihatan cantik. Ada tuntunan bagaimana mengucapkan syukur, lalu menerjemahkan alhamdulillah saja sih gampang. Kalau mengucapkan alhamdulillah tidak kita bakal tiru-tiru ya. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Puji Tuhan itu kan terjemahan alhamdulillah. Saudara kita di agama kan kalau dapatin puji Tuhan gitu. Itu terjemahan dari alhamdulillah. Yang kemudian yang ketiga, syukur itu harus diwujudkan dalam wa arkanu bil arkan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur. Seperti kita sampai saat ini masih dalam keadaan bergembira, bersyukur. Karena kita telah berhasil melaksanakan ibadah Ramadan. Setelah selesai Ramadan, orang-orang itu bersenang-senang bersyukur. Bersenang-senang di bulan Ramadan itu ada orang mengatakan kalau datang Idul Fitri kalian bersenang-senang berarti kalian tidak senang dengan Ramadannya. Katanya marhaban ya Ramadan telah datang Idul Fitri, ya Idul Fitri, selamat jalan Ramadan. Bukan berarti dengan datangnya Idul Fitri kita bersenang-senang itu bukan berarti tidak senang dengan Ramadan. Karena kegembiraan kita menyambut Idul Fitri itu dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Lisaimi farhatani, yafrahu huma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi." Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika iftar, ketika berbuka. Berbuka kalau maghrib itu juga atau iftar ketika masuk Idul Fitri. Itu disenangkan untuk gembira. Siapa yang tidak gembira ketika berbuka puasa? Bahkan orang Islam itu kelihatan Islam bahkan naik poso nih. Karena yang ditunggu adzan. Orang puasa itu ngendikane kok urung adzan ya. Setelah bar puasa urung adzan kok andang-andang kok kayak gitu ya, beda ya. Jadi kita gembira dengan mempersiapkan, bahkan ada pasar Ramadan ya kan berbagai untuk bergembira ketika kita iftar. Kegembiraan orang beriman ketika berpuasa, ketika memasuki Idul Fitri, memang kegembiraan yang manusiawi. Setelah kita menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang, yang tadinya boleh, kemudian boleh lagi, kan itu suatu kegembiraan. Tapi kegembiraan di hari Idul Fitri dan ketika berbuka juga kegembiraan yang religi, yang keagamis. Kenapa? Karena kita bersyukur telah berhasil. Berhasil melaksanakan perintah Allah yang intinya adalah menahan diri. Bukan hanya makan minum, tapi juga menahan diri dari nafsu. Maka dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah, Rasulullah menyebut puasa itu syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Maka dikatakan qad ja'akum syahrul mubarak, lalu dikatakan bulan puasa itu terjadi surga dibuka, neraka ditutup dan setan dibelenggu. Yang membuka surga, menutup neraka, membelenggu setan itu bukan bulan Ramadannya.
Tapi kita yang berpuasa, puasa kita itu membuka surga, menutup neraka dan membelenggu setan. Maka orang puasa itu kan nggak boleh marah, harus meningkatkan persaudaraan. Kalau ada orang puasa tidak mau diganggu, melihat warung buka diobrak-abrik kon tutup, itu diragukan puasanya benar atau tidak. Puasa itu kan imanan ikhtisab, hanya berharap dari Allah, tidak berharap dihormati orang. Ya orang cari nafkah buka warung biarkan saja. Orang yang berpuasa itu mampu membelenggu setan. Orang puasa orang buka warung aja kok bingung, merasa terganggu, ya rasa poso. Nah dulu alhamdulillah pernah betul diberi kenikmatan puasa di tanah suci, iktikaf di sana. Di luar masjid masjid Masjidil Haram loh ya. Di Hotel Hilton di Zam-Zam Tower itu, rumah makannya buka semua itu, Pak. Dari siang sampai sore buka terus. Ada yang jajan? Ada. Bahkan saya pas lewat sana ada bapak-bapak pakai pakaian ihram lagi dahar itu. Saya tanya, min ain nanti, min Misra kan, dari Mesir. Kaifa la tasum? Kenapa nggak puasa? Jawabnya Qur'ani loh, musafir. Bener nggak? Musafir kan boleh nggak puasa ya? Nah, jadi orang yang berpuasa itu bisa membelenggu setan, bisa memaklumi orang lain. Orang tidak puasa itu tentu ada sebabnya. Satu, mungkin dia memang bukan orang Islam. Kedua, mungkin musafir, kemudian ada udur yang lain. Jadi bisa memaklumi. Tidak minta dimaklumi, tapi memberi maklumlah. Nah, kemudian setelah Idul Fitri bergembira, dan ini di Indonesia, tapi ini juga sunatullah juga, bergembira, lalu kegembiraan itu diwujudkan dengan apa? Saling mengunjungi yang muda, balik ke kampung halamannya, menemu orang tua, sanak famili. Kalau orang-orang yang tidak senang dengan mengatakan itu penghamburan uang berapa miliar uang sudah dihamburkan untuk hari raya. Itu karena orang yang hanya menginginkan dunia. Tapi kalau melihat ini itu satu hal yang sangat baik sekali karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan agar kita itu tahu nasab kita, keturunan kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang saya bacakan di muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Semua manusia dianjurkan, tidak hanya orang yang beriman, semua manusia supaya mengenal dirinya. Takwalah kamu kepada Allah yang sesungguhnya Allah itu menciptakan kamu dari manusia yang satu, kemudian menjadikan jodohnya, kemudian dari jodohnya itu lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Perintahnya itu pertama, ya ayyuhan nas, untuk diberitahu semua manusia. Semua manusia yakin, manusia pertama terutama yang agama samawi ya, termasuk Kristen ya, kenal manusia pertama itu Adam. Coba tanya orang Katolik, manusia pertama siapa? Adam. Lalu istrinya, kalau di dalam Islam menurut Quran Hawa, tapi mereka menyebut Eva. Kan hampir sama keyakinan. Pemerintahan ya ayuhan nas, tapi kemudian diperintahkan untuk takwa. Yang bisa takwa itu hanya orang yang beriman. Karena takwa, orang yang bertakwa itu syaratnya iman, Islam, dan ihsan. Kalau bukan orang Islam mengaku takwa itu takwa bahasa Indonesia, bukan takwa seperti Quran. Jadi dianjurkan takwa sehingga untuk diingatkan bahwa kamu diciptakan dari manusia yang satu, kemudian diberikan jodohnya, kemudian lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian diingatkan lagi wattaqullah. Dalam ini suatu tidak banyak di dalam Al-Quran yang satu ayat itu perintah takwa sampai 2 kali. Perintah yang pertama itaquwah supaya menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sama dari bapak yang sama, ibu yang sama, kemudian menjadi manusia yang banyak sekali laki-laki dan perempuan, kemudian diingatkan tetaplah wattaqullah, tetap takwa dakwah. Kenapa? Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Untuk takwa pada perintah yang kedua untuk mengingatkan bahwa kita itu tergantung kepada Allah yang kita diperintahkan untuk tolong menolong dengan minta perlindungan, minta pertolongan pada Allah alladzi tasaaluna bihi.
yang kemudian saling tolong menolong atas nama Allah. Kita saling tolong menolong itu karena berbakti kepada Allah, wal arham, dan menjaga hubungan, menjaga hubungan antar manusia, menjaga kerahiman, kasih sayang di antar manusia. Kemudian ada istilah dulu silaturahmi. Akhir-akhir disebut dibetulkan silaturahim. Bedanya apa silaturahmi dan silaturahim? Ar-Rahim itu dari kata-kata rahim, kasih sayang. Jadi manusia itu kemudian dalam penciptaan selanjutnya melalui rahim ibu, kemudian lahir, jadi kerahiman itu adalah kasih sayang. Kemudian kalau rahmi, kalau ibu, bapak tulang ke barat dekat parkir Keraton Ngabean itu ada kliniknya Dr. Suhan ya. Rumah sakit ibu dan anak itu namanya dulu klinik namanya Rahmi. Klinik Rahmi. Kenapa dinamakan Rahmi? Rahmi itu, mohon maaf, bapak-bapak nggak merasakan. Rahmi itu rasa sakit ketika melahirkannya. Jadi kalau arti harfiahnya silaturahmi itu menyambung rasa sakit. Kalau menyambung kasih sayang silaturahim. Tapi sudah menjadi bahasa ya kita mengerti saja maksudnya silaturahmi ya menyambung hubungan kekeluargaan gitu saja, dimaklumi saja. Tapi kalau arti sebenarnya di situ. Nah, Allah memerintahkan aladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam menyambung silaturahim ini ada dua hal. Menyambung silaturahim, menyambung kekeluargaan sesama orang-orang yang beriman, dan silaturahim yang mungkin karena menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak, sehingga dikatakan oleh Allah tidak hanya menjadi kabilah-kabilah, menjadi bangsa-bangsa, dan menjadi pula dengan bermacam keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Injil itu kitab agama apa? Kitab Injil kitab agama apa? Kitab Injil itu kitab agama Islam zaman Nabi Isa. Karena Allah belum pernah menurunkan agama selain Islam. Kitab Taurat juga kitab agama Islam zaman Nabi Musa, begitu pula kitab Zabur zaman Nabi Daud. Dengan diturunkannya Al-Quran, kitab itu tidak berlaku lagi. Maka Allah mengatakan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah menurunkan, mengutus Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW bil huda dengan diberi Al-Quran wa dinil haq dan agama yang benar. Agama Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang benar saja, tidak usah paling ya. Kalau pakai paling yang lain juga benar, tapi yang paling Islam. Kalau agama Islam itu dinul haq, agama yang benar, yang lain tidak benar. Kenapa? Liyudhirahu ala dini kulli. Islam dengan Al-Quran itu menghapus ajaran agama sebelumnya, ajaran kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kita hanya diperintahkan mengimani, tidak boleh mengamalkan, apalagi dijadikan hujah. Karena kitab-kitab itu sudah tidak berlaku lagi, tapi ada orang-orang yang masih berpegang pada kitab itu, nggak mau berpegang pada Al-Quran. Nah, orang-orang itu disebut ahli kitab. Yang ahli kitab itu di dalam Al-Quran oleh Allah disebut orang kafir. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya yang masuk golongan kafir itu para ahli kitab. Orang yang masih percaya pada Injil, Injilnya ada Lukas, Barnabas, Bible dan sebagainya, masih mencari Zabur, masih berpegang pada Taurat itu kafir. Kafir itu istilah yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan menyebut mereka kafir. Mereka disebut kafir juga tidak marah kok, karena tahu Al-Qur'annya menyebut kafir. Tapi yang sering lebih malah orang Islam sendiri. Jangan disebut kafir. Sebutlah non-muslim. Disebut kafir dan non-muslim itu terhormat mana? Terhormat kafir. Kafir itu kafaro, itu tercover, tertutup dari hidayah Allah. Malah kita sering berdoa kepada Allah minta dikafirkan. Rabbana firlana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ini dan kafirkanlah aib kami, tutupilah aib kami, di cover.
Nah, orang-orang kafir itu hatinya tercover, tertutup oleh hidayah Allah, maka disebut kafir. Itu sebutan Quran. Karena kita juga tidak marah, kitab mereka atau agama mereka menyebut kita sebutannya lebih jelek kok. Tapi juga sebetulnya niru dari Al-Quran juga, kita disebut apa? Domba yang sesat. Padahal di Quran kan disebut orang yang tidak dapat hidayah itu seperti domba. Mayahdillah wa wal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Orang yang dapat di hati hawa itu juga an'am binatang ternak yaitu domba. Lalu kita disebut domba yang tersesat. Nah ini adalah putusan begini. Nah kita di dalam kita setelah hari raya juga lalu bersilaturahim untuk mengungkapkan kegembiraan kita selesai dengan Ramadan. Itu juga ajaran di dalam Islam, bukan menghambur-hamburkan uang. Sebab untuk menjalankan perintah Allah tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi seorang anak menemui orang tuanya, sampai meskipun orang tuanya itu beda keyakinan, kita masih diperintahkan untuk tetap berbakti selama kehidupan di dunia. Tapi hubungan di akhirat tidak akan nyampe. Maka dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika huwa qudun. Bagi orang-orang kafir itu harta dan anaknya tidak akan sampai pada Allah. Bapaknya kafir, anaknya Islam, anaknya orang Islam tetap harus berbakti pada orang tuanya, mengunjungi orang tuanya, sebatas dalam kehidupan dunia. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa bapaknya itu. Anaknya saleh, bapaknya nggak dapat bagian dari kesalahan anaknya. Dianjurkan. Maka di dalam Islam itu, di dalam silaturahim itu memperjelas kedudukan dalam keluarga. Ada hubungan antara orang-orang yang beriman dan hubungan antara orang yang lain imannya. Maka di dalam surat Al-Hujurat juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sebetulnya kami ciptakan dari manusia yang satu, kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, bermacam-macam keyakinan. Untuk apa? Lita'arafu. Agar kita mengenal satu dengan yang lain, mengenal keyakinan orang lain. Seperti tadi disampaikan, kalau kita puasa, ada orang yang tidak puasa, kita ta'aruf, kita mengetahui, betul ada sebabnya. Mungkin sebabnya ya tidak iman dan sebagainya, sehingga orang-orang yang beriman itu lebih bisa memaklumi orang lain daripada minta dimaklumi. Mendahulukan musyawarah daripada perintah. Mendahulukan maaf daripada marah. Maka dalam silaturahim itu terutama timbul lalu saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah inilah keutamaan kita, maka dia sangat dianjurkan sekali satu. Dengan orang yang tidak iman itu keluarga kita juga silaturahmi, kita mengetahui lalu bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak merasa yang paling hebat. Walaupun kita yang paling hebat, paling benar di hadapan Allah, tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling ta'aruf, mengetahui satu dengan yang lain. Bahkan sampai menghormati keyakinan. Kalau keyakinan sudah begitu ya. Tapi semua itu kehendak Allah semua dan tidak. Sampai Rasulullah pun juga pernah ditegur ketika pamannya Rasulullah, siapa pamannya? Abu Thalib meninggal dalam kekafiran. Ya, seorang Abu Thalib ya pamannya Rasulullah, membantu Rasulullah berdakwah, melindungi dari gangguan orang kafir. Tapi sampai akhir hayatnya dituntun oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat thayyibah tauhid la ilaha illallah, tidak mampu mengucapkan. Padahal Abu Thalib orang Arab. Kalimat la ilaha bahasa Arab yang nuntun Rasulullah tidak bisa mengucapkan. Kira-kira nanti kita bisa mengucapkan enggak ya? Kita orang Jawa, yang nuntun ya wong Jawa. Nah, yang bisa nanti hati kita. Maka para Rasul mengatakan mangkola la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhala jannah.
Kalau kita sampai akhir hayat itu masih bisa dalam kondisi la ilaha masuk surga. Oleh karena itu dalam silaturahim juga saling mengingatkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang mungkin sudah tidak Islam, orang bisa mengagumi orang Islam itu begitu hebatnya mengutamakan hubungan persaudaraan walaupun berbeda keyakinan, tetap menghormati kepada yang lebih tua. Ini ada yang sebuah kisah ya, teman saya, teman anak-anak saya kan, anak saya itu kalau teman saya mesti juga kenal dulu, biasa anak muda sering sama-sama pergi touring motor. Salah satu temannya itu ada yang namanya Lukas, dia kuliah di kedokteran gigi, bapaknya pendeta Kristen. Berbeda ya, kalau Romo di dalam Katolik nggak boleh kawin, nggak boleh nikah ya, tapi kalau pendeta di Kristen kan boleh. Dia punya istri, istrinya itu mantan Islam, mantan Islam, murtadin. Ketika kalau bepergian lalu tiba waktu sholat berhenti di masjid, dia suruh di luar, kamu tunggu motor ya, kamu kan nggak sholat, kita mau sholat dulu. Lama-lama anak ini bilang, buat saya dari sholat. Kenapa? Biar saya tidak tunggu motor terus dan bisa melu sholat. Akhirnya masuk Islam anak itu, minta izin sama bapaknya, mau masuk sudah dewasa, mau sholat. Lalu ibunya mendorong karena ibunya dulu Islam. Lalu masuk Islam, jadi setelah masuk Islam dengan bapaknya itu lebih menghormati lagi, lebih lagi. Bapaknya tanya, kenapa? Saya kan bukan Islam, kamu kok begitu? Islam mengajarkan kalian untuk tetap berbakti pada orang tua walaupun beda agama. Qadarullah ya, ibunya meninggal. Ibunya meninggal yang dulu Islam meninggalnya dalam kekafiran, masih Kristen. Nah setelah meninggal dia tinggal sendirian karena anaknya perempuan tinggal di Papua dengan suaminya. Anak si Lukas ini ngeladeni bapaknya semakin gemati. Akhirnya bapaknya takluk, pendeta Kristen itu masuk Islam. Lalu meninggal dalam keislaman. Yang rugi kan ibunya meninggal. Nah inilah hidayah dari Allah menunjukkan dengan silaturahim itu menunjukkan kepada orang yang di luar begitu Islam mengajarkan suatu kebaikan dengan orang tua itu lebih berbakti, menjaga hubungan baik, menjaga hubungan keluar meskipun beda keyakinan. Nah ini yang terjadi kemudian. Nah, juga di dalam silaturahim, di dalam menjaga silaturahim itu lalu jelas di dalam Islam sangat memperhatikan apa? Nasab keturunan. Jadi orang jelas ini anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'illamu min ansabikum man tasilluna bihi arhamakum fa inna silatar rahmi muhabbatun fil ahli masratun fil mali wa nasata'atun fil asar. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pelajarilah, ketahuilah nasab-nasab kalian, yang dengan itu kalian dapat menyambung tali silaturahim. Sebab menyambung tali silaturahim itu dapat mendatangkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan rezeki, dan memanjangkan umur. Inilah. Panjang umur itu bukan berarti umurnya tambah panjang. Kalau di dunia ini, manusia yang umurnya paling panjang siapa? Umurnya yang paling panjang siapa? Umurnya paling panjang Rasulullah Muhammad SAW. Umur hidupnya cuma 63 tahun, tapi sampai sekarang, sampai hari akhir ini namanya selalu disebut. Itu yang umur panjang. Maka Rasulullah mengatakan umur panjang itu orang yang diberi umur oleh Allah digunakan untuk masalah, dia dikenang terus. Coba kalau orang soleh meninggal, kita mengantarkan, lalu bisa mengatakan kita mengantar saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Orang meninggal itu dikubur itu istirahat. Jadi istirahat. Tapi kalau yang meninggal itu orang jahat, yang istirahat, yang hidup. Alhamdulillah dia sudah meninggal, kampungnya tentrem gitu ya. Nah, kita kalau orang baik namanya selalu disebut. Kalau ibu bapak sering jamaah, sering juga majelis taklim. Kalau mendahului, mesti orang pada ingat. Dulu dia kalau pengajian duduknya dekat saya. Malah kalau ada konsumsi yang dia tidak senang dikasih saya misalnya. Kalau kita ingat mesti kita doakan. Semoga diampuni salahnya. Ya, coba kalau kita orang jahat meninggal malah alhamdulillah tentrem dunia.
Nah, untuk dikenal itu memang harus itu saling silaturahim, baik dalam jamaah ataupun dalam majelis taklim. Di Jogja ini juga pengalaman dulu di dekat kampung asli saya sana. Kampungnya Islam, semua jamaah. Ada bapak-bapak tinggal sendiri, istrinya sudah meninggal, anaknya sudah di luar kota. Dia ke masjid itu cuma kalau hari Jumat, Jumatan. Nah, suatu saat yang biasa jajar Jumatan, ini kok orang teko Jumatan. Mana orang ini? Nah, pulang Jumatan, orang yang biasa dekat dengan mampir rumahnya, ternyata rumahnya sudah bau. Sudah ada lalu itu ketika didobrak para RT dan sudah meninggal, gak ketahuan. Nah, tidak pernah silaturahim. Coba kalau rajin jamaah. Zuhur ra ketok, asar ra ketok, maghrib wis takokke kok. Iki kan zuhur kok ora ketok, ning ndi ya muga-muga ora lara. Coba ditengok sing lewat rumah itu ditengok. Kita kan cepet tahu. Ada keuntungan sih. Coba kalau enggak pernah. Mati aja nggak ketahuan. Padahal rumahnya tidak jauh dari masjid, sekitar hanya 6-7 rumah dari masjid. Nggak ketahuan. Nah itulah makanya. Satu itu. Kemudian juga silaturahim itu kita mempertegas nasabnya. Sekarang di zaman-zaman akhir ini nasab tidak jelas. Ada yang nasabnya tidak jelas. Mohon maaf ya. Kalau ada, mohon maaf, perempuan sudah hamil, lalu baru dinikahkan, lalu lahir anak perempuan. Itu kan ditentukan anak yang dalam kandungan belum dinikahkan orang tuanya, itu nasabnya anak kan ke ibunya, bukan ke bapaknya. Sehingga digambarkan di dalam Quran dicontohkan ketika Maryam hamil lalu anaknya Al-Masih Isa bin Maryam. Isa anak Maryam kan anak bapaknya. Di dalam Islam juga gitu, anak yang sebetulnya ketika hamil itu kan tidak boleh dinikahkan. Agar apa? Agar jelas nasabnya. Ini anak siapa, bapaknya siapa. Kalau saya pernah ditemui kalau mau dinikahkan itu hanya untuk menutup malu saja. Tapi setelah nikah jangan kumpul dulu, nanti setelah anaknya lahir, nifasnya sudah selesai, dinikahkan lagi secara agama. Agar jelas nih jadi suaminya ini. Kalau tidak, itu anaknya nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Lah ketika dewasa nanti, kalau anaknya perempuan mau nikah, bapaknya ini nggak bisa jadi wali karena bukan bapaknya. Tapi sering diterjang saja tetap jadi wali, alasannya undang-undang di Indonesia membolehkan. Tapi kan agama Islam nggak membolehkan. Nah, lalu kan perkawinnya tidak sah. Lahirlah anak tidak sah lagi. Jadi zina legal. Zina tapi punya surat nikah. Lalu nasabnya tidak jelas ini. Maka harus hati-hati di dalam Islam itu nasab sudah harus jelas. Kalau kita ngasuh anak diambil dari kecil, kalau dengan istilah adopsi, di dalam Islam nggak ada adopsi, pengasuhan saja. Nanti kalau sudah dewasa, baru dikenalkan orang tuanya ini. Saya juga pernah. Saya dulu keinginannya anaknya ya 4 atau 5, tapi Allah berkehendak lain, istri saya sakit, kandungannya rusak, nggak bisa punya anak lagi. Waktu punya anak satu sudah di warning sama dokternya, tapi kok mengisi ketika 4 tahun punya anak lagi sudah rusak betul, nggak boleh lagi. Lalu saya mengambil anak untuk saya asuh, saya sekolahkan. Ketika ikut saya bilang sama orang tuanya, pendidikannya sini, kamu nggak boleh ikut-ikut. Kamu jangan menyebut ibunya, bapaknya, nanti saatnya kami beritahu. Betul ketika sudah sekolah menengah, sekolah SMA, setingkat SMA gitu, sudah menjelang, sudah lulus, ada pengumuman lulus, sudah baru saya panggil orang tuanya, saya kenalkan ini bapak ibu sing asli. Saya hanya ngasuh, saya terserah kamu mau ikut bapak ibu. Lalu ketika wisuda SMA ya orang tuanya yang saya dampingi, ibunya ya kayak salon, pakai mobil, tak kayak supir, takkan teko. Dikembalikan barang agar jelas nasabnya ini anak siapa. Kalau adopsi menurut negara kita, menurut itu apalagi yang dilakukan oleh kelompok itu, Yayasan Sayap Ibu itu membuang nasab itu dosa anak, lalu diadopsi lewat pengadilan, lalu tidak dikenalkan siapa orang tua sebenarnya, itu dosa besar karena memutus nasab. Orang harus jelas nasab. Maka dengan silaturahim ini ditegaskan nasabnya iki anak sapa, ibu endi, bapak endi, terus kayak hubungannya Pak D atau apa, supaya apa? Supaya juga tidak terjadi pernikahan yang terlarang. Paman kan tidak boleh nikahi ponakannya, nanti anak kenal.
Misalnya kita ngangkat anak lalu tidak kenal dengan nasab aslinya siapa tahu nanti dia kenalan boleh sing dinikahi adik kandungnya sendiri. Maka nasab itu harus jelas dengan jelas silaturahim. Maka Rasulullah mengatakan ada nasab-nasab kamu sekalian itu. Ini anak siapa, ini anak siapa, itu satu menyangkut hubungan darah, yang kedua menyangkut juga nanti hak warisnya. Nah, kalau diangkat orang lain kan nanti hilang hak warisnya. Nah inilah, maka silaturahim sangat dipentingkan sekali di dalam Islam, sehingga orang jelas bisa mengetahui mana ini anak siapa, ini orang siapa, dan juga tetap menghormati orang-orang yang pernah berjasa, apalagi orang tuanya. Kan sering kalau kita lihat anak yang sukses, lupa orang tuanya karena orang tua miskin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang hal yang demikian. Bagaimana juga kedudukan kamu, kekayaanmu, jangan melupakan nasab-nasab kamu sekalian. Ini bisa terjadi kalau kita selalu menjaga hubungan antar kita. Sehingga diketahui betul nasabnya, terjadi silaturahim, sehingga tidak akan terjadi dalam alangan orang Islam itu, kalau orang dalam Jawa apa? Kacang ninggal lanjaran. Jangan nanti kacang ninggal lanjaran. Kacang jangan sampai lupa pada kulitnya. Walaupun sudah sukses di oleh arah, harus dikembalikan kepada apa? Nasab aslinya. Harus dikenalkan siapa orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun juga itu juga sering resiko ya. Ada anak, saya pernah ada anak sama saya itu nggak punya anak lalu ngangkat anak adiknya. Sudah dikenal betul ini bapaknya, tapi ketika mau nikah lalu saya katakan ini walinya harus bapaknya yang asli. Anak sendiri shock ketika kata terlalu sudah dewasa mau nikah baru dikatai tahu kalau dia sebelah anak ini. Shock betul anaknya. Kalau saya bilang kalau sudah dewasa kenalkan dengan itu. Untuk apa? Untuk menjaga kesan. Kalau nanti lalu orang tua angkatnya jadi walinya juga, kan lalu dari nikahnya tidak sah juga. Maka Rasulullah pernah mengatakan akan datang suatu zaman nanti di mana umat-umatku menghalalkan zina. Saya waktu pada mikir menghalalkan zina atau zina sanggon-gon, ternyata ini pernikahan yang tidak sah menurut agama itu walaupun menurut negara sah. Tapi kalau agama tidak mengesahkan lalu hubungannya menjadi hubungan zina. Hubungan zina melahirkan anak hasil zina, demikian lagi walinya juga ini adalah zina jariah itu nanti sampai ke bawah. Maka karena itu jagalah hubungan kekeluargaan ini sehingga jelas masing-masing keturunan siapa bisa saling menghormati satu yang lain. Kemudian dalam silaturahim ini di Jogja khususnya itu ya kalau lebaran itu sungkem kepada yang lebih tua gitu ya. Cuma di dalam Islam dianjurkan kita menghormat orang yang lebih tua. Sekarang ini akhlak yang demikian itu orang tua itu bukan orang tua kandung, semua orang tua ini orang Islam semua harus dijaga hubungan ini ya. Karena kalau tidak dijaga nanti orang merendahkan orang tua. Kita harus menghormati orang yang tua. Karena orang tua itu bagaimana juga ibadahnya lebih banyak. Tapi yang tua juga menghormati yang muda. Kenapa? Karena yang muda dosanya lebih sedikit. Semakin banyak umur kan dosanya lebih banyak. Oleh karena itu, marilah ibu bapak sekalian sebagai buah dari puasa kita ini yang kemudian ada tradisi di Indonesia sawalan dan sebagainya itu betul-betul sebetulnya bersumber dari agama Islam untuk menyambung silaturahim di dalam keluarga. Kalau dulu dalam bahasa Jawa sering disebut dengan apa? Ngumpul ke balung pisah. Sehingga orang tahu ini saudara, ini family. Kalau sudah berpisah lain kota, lain pulau, itu mungkin kalau dengan misalnya adik kakak kandung, anaknya masih bisa satu. Tapi kalau dengan saudara sepupu, mungkin cucu saya tidak kenal dengan cucunya kakak saya. Karena sudah kotanya beda. Maka dengan silaturahim lalu sudah dikenal, oh ini ternyata masih family. Nah inilah ibu bapak, maka sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'un. Orang tidak akan masuk surga kalau dia memotong, lalu diartikan memotong itu maksudnya memutus hubungan silaturahim. Demikian mudah-mudahan yang kami sampaikan itu ada manfaatnya
Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa afu minkum aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jamil mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.